Shalom Bapak Ibu, kesalam Tuhan. Kembali lagi di Devotion GBI Keluarga Allah Blessing. Saya Pendeta Yosua Gunawan dan saya percaya biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita minta Roh Kudus untuk memberikan hikmat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, hari ini kami datang kembali dalam kebenaran firman-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, sebab kami percaya Tuhan, hidup kami bukan karena melihat namun percaya. Hidup kami bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena firman-Mu lah yang membuat kami hidup dan menuntun kami semua Tuhan. Berkat Engkau urapi setiap kami semua Tuhan, Engkau berkati setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dalam Tuhan, tema gereja pada bulan Mei itu adalah Ya Tuhan, Ya Allahku. Pengakuan dari Thomas, Bapak Ibu ya. Dan saya percaya bahwa sebuah pengakuan ini memiliki makna yang begitu besar. Karena di saat kita mengaku, maka Bapak Ibu artinya apa? Kehidupan kita akan diubahkan. Pengakuan sama dengan sebuah keputusan. Di saat Thomas mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Ya Tuhan, Ya Allahku, disitulah iman percaya yang menjadi timbul. Dan akhirnya kalau kita bisa pelajari Bapak Ibu, Thomas mati martir Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu dari sebuah pengakuan dari Maria Magdalena pada saat Yesus dikubur. Jadi ini masih momen-momen Paskah sampai nanti tanggal 29 Mei kita akan bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, perhatikan Bapak Ibu, apa sih pengakuan dari Maria? Yohanes 20 ayat 16. Di saat Maria menangis, Maria nggak tahu Bapak Ibu karena tubuh Yesus hilang dan batu terguling. Karena Maria Magdalena masih nggak mengerti dan paham. Akhirnya dia berkata, kata Yesus kepadanya, Maria. Yesus memanggil Maria ya, yang mungkin sedang mengalami kesedihan, mengalami kebimbangan. Lalu Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya guru. Sebuah pengakuan dari Maria bahwa Tuhan adalah seorang guru, mengubahkan kehidupannya, mengubahkan hatinya, mengubahkan perasaannya. Dari yang sebuah tangisnya menjadi semangat yang menggebu-gebu, menjadi sebuah sukacita, bahkan menjadi sebuah pengharapan yang kekal. Nah Bapak Ibu, terkadang manusia nggak berani mengaku. Padahal Bapak Ibu, pengakuan itu adalah awal daripada pemulihan. Di saat kita berani mengaku bahwa diri kita bersalah, disitulah kita akan menjadi bertumbuh. Di saat kita berani mengaku bahwa saya mungkin melakukan sebuah dosa, disitulah kita dimurnikan. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini yuk sama-sama kita belajar ya, berani mengaku ya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berani mengaku untuk apa? Untuk kita ditegur. Melalui apa? Tentu saja melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan baca dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, tetapi saya akan baca sepotong-sepotong untuk saya masukin poin. Ya, Bapak Ibu bisa baca secara berurutan. Ya, Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang pertama, Bapak Ibu, manusia perlu hancur terlebih dahulu sebelum ia diubahkan. Ya, hati manusia perlu hancur. Kalau hati manusia tidak hancur, dia tidak akan pernah bisa diubahkan. Karena merasa kuat, karena merasa hebat, karena merasa pintar. Tetapi kalau manusia hancur hatinya, maka saya percaya Bapak Ibu ada sesuatu yang bisa diubahkan. Karena itu Bapak Ibu, manusia perlu sadar dirinya tidak berharga. Manusia perlu sadar bahwa harusnya ia mati. Manusia perlu sadar bahwa dia harus dimurkai. Manusia perlu sadar bahwa dia benar-benar hancur dan dia memerlukan pertolongan Tuhan. Dan di saat kita meminta tolong dan mengaku, Tuhan tolong aku percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupanmu diubahkan. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu. Karena itu kau perlu hancur terlebih dahulu. Yohanes 20 ayat 11 mengatakan Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Seolah-olah tidak ada harapan, menangis. Seseorang yang memulihkan dia, seseorang yang menyelamatkan dia harus mati dan tubuhnya hilang. Dia tidak bisa mungkin dia nggak bisa berbakti lagi, mungkin dia tidak bisa mencium lagi, mungkin dia tidak bisa memberikan penghormatan terakhir gitu ya. Tetapi Bapak Ibu yang dia lakukan hanya bisa menangis. Kenapa? Karena tubuhnya hilang. Nah Bapak Ibu, saya mau beritahu 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Terkadang kita selalu melihat segala hal, termasuk kita melihat apa yang aku miliki. Jabatan, ketenaran, kehebatan, kesehatan, ya, kekuatan, kekayaan, Bapak Ibu. Ya, lalu kita merasa bahwa aku bisa. Ya, aku bisa menyelesaikan solusinya dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, engkau perlu hancur. Seperti Maria yang hancur, yang menangis. Dia nggak tahu harus apa yang harus dilakukan. Seolah-olah mengalami jalan buntu. Ya, tapi Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa. Yesus datang kepadanya. Ya, Yesus datang. Ya, saya mau beritahu Bapak, Yesus selalu datang kepada orang-orang yang remuk hatinya. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan bahwa pengakuan dimulai saat Yesus memanggil nama kita secara pribadi. Yohanes 20 ayat 16 berkata-kata Yesus kepadanya, Maria. Hari ini Bapak Ibu, ya, yang engkau yang melihat devotion ini, hari ini Tuhan memanggil engkau pribadi lepas pribadi. Hai Yosua, ya, hai Mario gitu ya, hai Randy ya kan, hai Ko Andi dan sebagainya. Tuhan memanggil engkau pribadi sebab engkau diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tapi manusia jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan David dia Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa. Ya, menebus dosa setiap manusia. Tapi hanya barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan peroleh. Dan hari ini Tuhan memanggil nama kita. Dan di saat Tuhan memanggil nama kita Bapak Ibu, yuk, ya, beranilah mengaku dan berkata, ya Tuhan, ya Allah, Rabbuni, ya Guru, ya Rabi. Hari ini Bapak Ibu Tuhan, apapun keadaan, ya, kalau engkau sudah hancur hatimu, engkau merasa nggak berkata apa-apa, dan engkau mungkin sedang mengurung diri di kamar, engkau merasa jalan buntu, dan engkau berdoa, saya percaya engkau baca firman Tuhan, Tuhan berbicara pribadi kepada engkau. Saya baca sebuah buku dari Tim Keller gitu ya, dia berkata seperti ini, Alkitab bukan hanya untuk dibaca. Wah, saya baca itu saya cukup kaget. Alkitab tidak hanya untuk dibaca, ya, tapi Alkitab juga saya ralat ya, ulang ya Tim Keller ya. Ya, saya baca buku Tim Keller berkata, ya, dia mengatakan Alkitab tidak hanya dibaca, Alkitab tidak hanya untuk dibaca, tapi Alkitab itu untuk didengar. Saya mencoba merenungkan apa yang dikatakan dan memang benar. Ya, bukan hanya satu arah kita membaca saja, tapi kita perlu mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Dan saya percaya kalau Tuhan berbicara melalui firman-Nya, hari ini Tuhan memanggil engkau, hai anak-anak Allah, hai orang yang diberkati Tuhan, hai orang yang diurapi Tuhan, hai imamat rajani, ya, hai engkau yang berharga di mata. Tuhan memanggil engkau hari ini, dan saya percaya di saat Tuhan memanggil engkau, Tuhan dapat mengubah sebuah tangisan menjadi sukacita, menjadi pengharapan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya, bahwa pengakuan sejati mendorong kita untuk menjadi saksi yang berani. Ya, nah ini Bapak Ibu ya, pengakuan sejati. Di saat kita mengaku Tuhan, engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Berani nggak engkau membagikan, ya, Injil kepada semua orang, kepada orang-orang lain, saudara, sepupu, tetangga dan sebagainya? Berani nggak? Berani nggak engkau mengatakan Tuhan Yesus baik dan sebagainya? Bapak Ibu, pada saat saya membuat video tahun lalu, ya, di YouTube saya gitu ya, saya pernah mengutip Bapak Ibu, saya berkata seperti ini, ya, bahwa Dia Tuhan yang sudah bangkit, Dia Tuhan yang lahir ke dalam dunia, yang mati di atas kayu salib. Tapi ini luar biasa, pada hari ketiga Ia bangkit. Setelah Ia bangkit, Bapak Ibu, Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu Dia naik ke sorga dan menyiapkan tempat bagi kita. Tahu nggak Bapak Ibu, video itu menjadi viral Bapak Ibu, dan yang komen semuanya tidak setuju bahwa Yesus sudah bangkit. Inilah Bapak Ibu, kalau engkau sadar dan engkau mengerti bahwa Tuhan sudah bangkit, itu anugerah Tuhan. Karena tidak semua bisa menerima Yesus yang sudah bangkit, tapi kita bisa menerimanya. Nah, kalau kita udah bisa menerima, kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, seharusnya kita berani untuk sharing kepada setiap mereka yang belum mengenal Tuhan, ya, atau mungkin yang sudah jauh daripada Tuhan. Hari ini yuk kita belajar untuk apa? Untuk memberitakan firman. Bukankah itu adalah amanat agung Tuhan Yesus? Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebab aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman.
Ya, ini tugas kita untuk memberitakan firman. Melalui apa? Melalui apapun. Ya, di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan, di dunia pemerintahan, di dunia kesehatan, ya, di dunia sosial Bapak Ibu. Ya, di dunia entertainment. Yuk hari ini agungkan Tuhan, muliakan nama Tuhan, beritakan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya banyak jiwa akan diselamatkan untuk kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini kami naikkan syukur di hadapan-Mu sebab Engkau baik dan firman. Hari ini mungkin ada di antara kami Tuhan yang mendengarkan devotion ini sedang mengalami kesedihan, sedang keruntuhan, kami sedang hancur hati Tuhan. Dan kami minta kepada Engkau hancurkan lebih dalam supaya kami dapat mengenal Engkau. Sadarkan kami bahwa kami memerlukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sadarkan kami bahwa kekuatan kami bukan daripada diri kami sendiri, tapi daripada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, hari ini juga Tuhan, kami mau mengaku Tuhan, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Engkau memanggil nama kami pribadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada sebuah panggilan sorgawi, ada sebuah rencana yang begitu indah dalam kehidupan kami. Dan kami mau memberitakan kebenaran firman-Mu, sebab Engkau Tuhan yang hidup, yang datang untuk menebus kami semua. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, sebab Engkau lah dokter di atas segala dokter. Yang mengalami jalan buntu Engkau berikan terobosan, sebab kami percaya Tuhan Engkau lah sumber terobosan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang mustahil bagi Engkau, tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.